Halo teman-teman, selamat malam. Episode kali ini aku kedatangan salah satu movie maker dari kota Bandung. Karena kebetulan kita lagi main ke Bandung. Yang salah satu proses syuting dari filmnya itu ngalamin kejadian yang gak masuk di akal. Selamat malam Kang Yoda. Malam. Terima kasih nih udah datang di Feels. Oke. Jauh ya dari Cimahi ya? Enggak, Bandung. Oh, masih Bandung. Saya di Bandung, di Padalarang. Masa sih ini udah datang ke program aku ke Feels. Oke. Bisa diceritain Kang, atau ada videonya katanya salah satu proses syuting yang Kang jalanin waktu itu ada kejadian yang gak masuk di akal. Boleh tahu kejadiannya apa dan ada videonya? Sebenarnya sih kejadiannya itu 2013. Jadi sebelum aku akhirnya fokus ke short film horor dan film-film horor itu sebenarnya aku pernah bikin dokumenter. Nah, salah satu dokumenter ini waktu itu aku dengan nama tim aku yang dulu itu kerjasama sama komunitas wisata mistis gitu. Sebenarnya sih dokumentarnya sendirinya itu nggak seperti yang di BTS itu. Jadi mungkin yang tadi lihat videonya dan nanti aku liatin juga videonya nggak di luar ekspektasi kita lah sebenarnya. Sebenarnya ceritanya simpel, cuman ada satu talent yang penasaran dengan komunitas itu, cuman jadi berantakan karena satu setan itu. Kalau boleh tahu tuh masih ada rekaman? Oh ada. Bentar. Coba lihat ini. Ini videonya tahun 2013 sih. Itu udah 12 tahun yang lalu. Iya, tapi akan continuity sama film yang aku lagi buat sekarang. Ngaruh banget. Ini bisa lihat. Lah, Kang. Jadi di sini salah satu kru dari wisata mistis. Itu bisa dilihat yang lagi dibalut sama selimut warna biru kan. Dia tuh dari semalam masih belum keluar yang ngepelinnya. Nah tadi pagi kita tuh semuanya dia udah sadar. Nah pas dicari-cari nggak ada di lantai 1 asalnya, di lantai 2 nggak ada kan. Coba dicek ulang dan ternyata ada di bawah kasur. Nah dan kasurnya itu kecil kayak gini kan. Buat ukuran manusia mah susah gitu ya. Terus rapi lagi di bawahnya juga kan nggak mungkin kalau dia masuk, apalagi dia badannya besar gitu. Badannya besar itu kan seakan-akan jadi kayak kasurnya tuh diangkat gitu buat nutupin dia, soalnya rapi banget. Awalnya itu ini pokoknya ini ini tuh syuting yang paling capek sih. Jadi aku mohon izin sama yang ada di frame-frame situ. Sebenarnya video ini udah di take down sebenarnya sama aku pribadi ya, karena ada beberapa mungkin akhirnya aku coba buat ngejelasin. Ini nggak pernah aku ceritain sebelumnya gitu, karena cuman sebagai secret aja, karena ini salah satu scene yang aku sebenarnya di cut. Jadi mungkin ada yang udah nonton channel Pramayoda dulu gitu, di video itu cuman ada munculnya sekilas, tapi video itu jadi nggak ada, jadinya masuknya BTS. Oke, kita tahan dulu sampai situ. Kita tahan dulu sampai situ. Teman-teman, mau tahu cerita lengkapnya? Selamat datang di Feels. Oke teman-teman, jadi cerita dari tadi aku kedatangan tamu orang movie maker dari Bandung yang konsisten banget bikin genre horor di tiap film pendeknya dan filmnya. Itu mengalami kejadian salah satu krunya itu hilang tanpa jejak dan ditemukannya itu di bawah kasur. Ya. Bisa diceritain Kang secara kronologis nih prosesnya gimana sampai bisa ngilang? Jadi sebenarnya tuh kejadian tuh yang tadi aku sebutin tahun 2013. Jadi aku lagi mau bikin dokumenter kerjasama sama komunitas wisata mistis. Jadi filmnya itu sebenarnya nggak ada, yang video itu tuh sebenarnya harusnya ada satu scene, cuman kayaknya itu hari itu kita delete semuanya adegannya karena
Jadi ceritanya tuh awalnya tuh aku nggak tahu ya, karena aku harus jemput talent kan. Jemput talent yang adegan aslinya di skripnya tuh jadi si talent itu melihat mediumisasi. Iya, mediumisasi sama salah satu komunitas itu. Kita jemput nih, aku sama bagian teman. Mungkin ada salah satu teman kita yang penasaran lah. Mereka minta mediumisasi dulu di rumah itu. Oh, jadi emang secara Iya. oke. Ya jadi mereka mediumisasi di rumah itu. Cuman aku dapat telepon pas aku lagi jemput talent tuh waktu itu sama tim kru aku yang lain gitu. Ini temen kita, kru kita gitu ngelakuin duluan gitu maksudnya mediumisasi dengan komunitas itu, dan yang jadi mediumisasi itu salah satu komunitasnya itu di produksi film itu ya. Jadi ini bukan ngada-ngada tapi emang ini prosesnya mungkin. Jadi video yang tadi kalian lihat itu bener-bener di luar nalar kita juga sana gitu. Kejadiannya sebenarnya itu malam ya. Kita ngelakuin mediumisasi itu lama banget sih durasinya itu. Pokoknya ada videonya aku sampai sekarang nggak nemu gitu. Beberapa file tuh korup gitu nggak bisa dibaca. Sampai korup file. Emang lama banget dan wah keringetan banget lah, kayak deg-degan aja lah. Pokoknya mereka manggil gitu lah. Sebenarnya itu mungkin di tahun 2013 itu yang ketika aku masih kuliah itu yang namanya mediumisasi itu hal yang paling penasaran mungkin ya. Mahasiswa penasaran gitu. Bener gak sih yang hal gaib gitu. Karena gara-gara kita sering bikin komentar itu, akhirnya tuh jadi kayak tahu gitu mana yang kesurupan bohongan, mana yang beneran tuh kayak gimana gitu. Tapi yang itu bener-bener malam tuh tegang banget gitu. Iya, pokoknya aku nggak bisa ngomong karena itu ada yang harus aku cut gitu di situ. Dan itu bikin kita keringetan, udah bikin kita tegang karena ya aku juga nggak tahu, bingung banget yang kesurupannya ini nggak bisa keluar. Kita udah ngelakuin ya awalnya cuma iseng mediumisasi doang, tapi sampai akhir si setnya udah, aku tuh sampai ngerekam tuh lama banget kayak gitu. Sampai akhirnya ini roll ke memori udah penuh nih, gimana nih nyembuhinnya, udah kita lakuin berbagai cara, katanya dia nyaman sambil di tubuh itu. Iya makanya ya katanya nyaman, nampel gitu. Pokoknya aku nggak akan kasih tahu dulu, maaf ya. Tapi aku singkat cerita tuh akhirnya berhasil lah katanya dikeluarin. Itu pokoknya kita beres syuting itu jam 3 sampai jam setengah 4 subuh. Kita capek kan, yang namanya mediumisasi semua capek, kita semua udah tegang di situ syutingnya itu, karena itu salah satu bagian scene yang harusnya tayang di channel itu waktu itu tuh, yang akhirnya dibatalin sama aku tuh. Kita semua capek tuh, udah capek, tiba-tiba yang kemarin kesurupan itu tuh yang habis ngelakuin jadi korban mediumisasi itu minta istirahat. Di kamar itu tuh nggak sendirian, ada 2 orang tidur di situ. Aku capek mau numpang tidur katanya. Udah pucet lah. Aku sama yang lain tuh di ruang tengah. Kita tidur, kita tuh masih ada yang nongkrong, masih ada yang tidur. Aku sih tidur ya di kursi ya. Ada yang emang mundar-mandir ke dapur gitu. Terus aku udah lagi tidur. Waktu itu kalau saya bukan tidur sih, tapi lebih ke aku lagi ngopi memori kalau nggak saya. Lagi memori ke laptop, terus aku istirahat bentar gitu. Udah terus dikasih tau sama teman, sama tim aku, yuk kita mulai tag lagi pagi yuk gitu. Adegannya adegan biasa aja gitu, establish lah, ngambil rumah gitu lah gitu. Adegan-adegan gitu. Mau intinya tuh kita mau ngambil gambar, ngosongin ruangan lah gitu. Ayo bangun gitu. Ini mau ngambil ruangan-ruangan lah. Jadi kan biasa kalau syuting tuh kan biasanya kayak ada seakan-akan tuh ini tuh adegan awalnya gitu. Padahal syuting itu itulah. Karena itu kan kita cuma syuting tuh 2 hari 1 malam lah di villa itu tuh gitu. Pas udah kayak gitu, pas udah coba kita panggil yang kemarin mana sih itu gitu katanya. Enggak, paling ke toilet, kita susul ke toilet. Yang sakit tadi itu. Ya yang tadi habis jadi korban mediumisasi itu. Ada salah satu temannya yang tadi bareng sama saya tidur kok, nggak ada katanya. Udah kayak gitu. Kita cari ke toilet nggak ada, ke kamar 1, 2 nggak ada. Di mana nggak ada. Nggak mungkin. Terus ada yang dari komunitas itu bilang nggak mungkin orang yang namanya habis maaf ya kerasukan atau apa. Gak mungkin langsung tiba-tiba sehat, pasti lemas, apalagi kan lama banget itu proses kesurupannya gitu ya. Udah gitu kita cari, kita udah capek, kita tuh nyari ke lantai 2 rumahnya Vintage mungkin. Dan rumahnya ini gak luas-luas banget kali? Gak luas banget ya, kayak rumah-rumah pengabdi setan yang oke. Ya rumah-rumah yang bisa kebayang kan, rumah-rumah vintage gitu lah. Kita cari ke dapurnya, kita cari ke kamar depan yang di bawah, kita ke atas, kita gak nemu sama sekali. Terus sampai salah satu komunitasnya itu penasaran, gak mungkin pasti ada. Akhirnya ke atas kan sendiri kan, berdua gak tau sendiri lah mau ke atas. Teriak, woi ada di bawah kolong kasur. Jadi di atasnya tuh kayak ada asrama gitu, kasur asrama gitu. 1, 2, 3, 4 gitu.
Jadi dia tuh ada di ujung sudut itu. Di atas dipannya atau di bawah dipan? Di bawah dipan. Di bawah kasur itu. Dan kenapa gak ketahuan, karena si orangnya itu dibalut sama selimut kayak di kain kafan gitu, kayak dipocongin gitu si orangnya. Diujungin gitu di sudut. Didorong sama kasurnya sama timnya tuh. Woi ada, dan muncullah video itu. Kita tuh nggak mikir ya, dia teleport dari mana ya? Keluar kamar aja enggak kan? Kan otomatis kayak kamarnya tuh di sini ya. Tiba-tiba ada di atas keadaan tidur di bawah kasur, dan kasur itu Dan gak ada yang ngeliat. iya, kita tuh ada yang bangun, nggak mungkin lah kayak gitu. Kayak kasurnya itu pun berat banget itu. Kita dorong, terus dia udah kebungkusan gitu. Dia teriak, "Weh sini ada di atas." Ya aku langsung ngambil record kan. Teman-teman semua pada standby, yang lagi tidur langsung berduduk ambil kamera gitu. Ya ada yang video itulah, akhirnya lari kan, tek lari. Semua pada stres, ini gimana ceritanya ada orang. Bukannya kan gimana ceritanya ini, gue bantu dibantuin lah di media sosial. Nah rencananya itu mau dipindahin keluar gitu. Digotong lah. 3 orang gak kuat yang kayak di video yang tadi. Berada itu posisi sampai ada orang yang mau jatuh juga. Iya itu aku bilang apaan sih nih? Apa karena orangnya ini maaf ya atau gimana gitu kan. Enggak, ternyata aslinya mah hampang, digotong 3-an 4-an 6-an. Enggak lebay ya, ini beneran serius, berat banget sumpah. Aku aja yang ngebantuin. Cuman gini, wah ini berat banget. Gak masuk di akal. Iya gak masuk di akal, kita dorong atas gini. Ya udah, udah didorong, kita bawa keluar, akhirnya diselesain aja di luar. Karena ternyata ya salah satu penghuninya itu marah gitu. Oh jadi di tempat syuting itu. Iya, jadi kayak menganggap kalau ya mungkin ya aku nggak tahu ya, karena waktu proses aku penjemputan talent itu, jadi yang ya percuma juga aku akhirnya ngejemput talent, karena talentnya di sana jadi nggak main lah. Kita datang udah keadaannya kerasukan, bayangin aja. Iya, ngapain ya. Kata aku bilang ya, nanti jangan dulu mulai ya, maksudnya jangan dulu mulai take shoot lah gitu. Karena waktu itu jujur, jadi aku sama komunitas wisata mistis mau bikin dokumenter, bikin film sebenarnya, short film gitu tentang film panjang gitu. Jadi gimana caranya film ini tuh pengennya setannya beneran gitu, realistis banget gitu. Dan uji cobanya tuh nggak sekali 2 kali gitu. Jadi kita ke 5 tempat, ke 7 tempat lah kalau nggak salah. Mana nih yang paling banyak setan yang harus dapat penampakan? Karena dulu sampai kamera kita katanya didoain lah, sampai ada yang korup lah gitu. Sampai misalnya kita ke set lokasi ini nggak bagus nih, kita cari lagi setnya. Mungkin nanti aku kasih beberapa cuplikan lagi mungkin video. Ada video-videonya, mungkin salah satunya ada yang di Kerawang juga yang. Iya kita ke Kerawang juga, kita nyari ke sekolah. Karena itu katanya di situ ada kesurupan massal, karena depan sekolahnya itu depannya kuburan. Jadi kita nyari juga, ternyata ada yang pintunya bruk gitu-gitu. Terus karena ada yang ke-record, nggak ada yang ke-record. Mungkin kalau ada yang lihat, nanti mungkin aku lihat cuplikannya, ada beberapa yang ke-record lah. Yang ke-record itu ya salah satu bangunan tua aja yang waktu itu nggak ketahuan sih pas syutingnya, tapi pas di editing ketahuan gitu. Oh. Dan kita balik lagi dulu nih ke yang tadi syutingnya nih. Iya. Kalau secara logika kan, kalau orang tertutup terbungkus terpocongin ya, ibaratnya, nggak mungkin bisa ketiban lagi sama kasur. Kalau itu pun settingnya, nggak masuk di akal. Iya.
Terus jadi letaknya di sudut banget yang bener-bener tertutup gitu. Iya. Jadi ada mungkin temennya ngeh aja itu udah alhamdulillah banget itu. Iya. Dan yang gak masuk di akal juga berat badannya diangkat 4 tadi kayak di video sampai 6 orang jatuh, kalau saya 6 tahu ya. orang sampai gak kuat. Mungkin apakah itu masih kesurupan mungkin. Kayaknya sih ketempelan katanya. Nggak tahu kayak ternyata kan aku sih lupa inget ya karena kejadian itu karena filenya juga salah satunya hilang ya. Katanya yang masuk ke situ nggak 1-2 orang katanya. Ya kan aneh juga ya kesurupannya bukan satu jasa tapi banyak. Makanya berat. Suka ya. Tapi itu pengalaman yang paling di luar nalar sih. Dan akhirnya aku sama tim waktu itu memutuskan untuk tidak memasukkan bagian itu dari adegan gitu. Tapi aku posting terpisah aja gitu karena agak bingung juga gitu. Satu sisi kita juga harus jaga privasi beliau gitu sebagai yang masuk gitu. Dan kita juga harus, tapi satu sisi juga aku harus menghargai perjuangan mereka yang sudah meluangkan waktu gitu buat bikin ini gitu. Karena dimasuk ke bagian juga bingung gitu karena sebagian tuh awal cerita mereka aku tetap bikin nulis ceritanya gitu kayak ya bukan sekedar dokumentasi iseng ngambil gambar gitu karena namanya juga mau komentar gitu ya. Jadi kita harus ceritanya mau kemana sih arahnya ini tuh mau seperti apa jualannya gitu. Ya akhirnya ya di luar nalar banget lah. Di situ kita diam-diam aja udah pas udah beres itu. Jadi kayak pulang tuh udah pada bengong gitu kayak. Karena capek banget sumpah. Capek oke. Lebih capek ke ini sih, lebih ke kapan sih beresnya gitu. Mental ya. Iya, mental kitanya udah kena kayak wah ini apakah sampai berpikir apakah nanti kita pulang diikutin lah, apakah nanti kita kecelakaan ujung-ujungnya gitu misalnya kayak kejadian kayak gitu kan kita nggak ada yang tahu gitu. Karena kayak nggak selesai ini dari malam kok sampai pagi kejadian gitu. Aku kira tuh udah keluar mediumisasi istirahat ya udah beres lah kita tinggal ngambil awal-awalnya aja ternyata lebih parahnya tuh pagi-paginya. Untungnya ke record sih itu. Dan masih ada dan kekorup. Iya makanya jadi record ini aku sebenarnya kan selama ini aku ditutup ya buat privasi doang gitu. Jadi buat ini doang tuh aku. Makasih ya udah dibuka buat publik untuk si media deh. Iya nanti aku tutup lagi gak ya? Gitu. Sejauh ini Kang Yoda udah produksi berapa film genre horor sih kalau aku boleh tahu dan sebenarnya apa sih yang inspirasi Kang Yoda sih untuk konsisten dengan genre horor ini sendiri? Oke, horornya sih kalau dari dulu sih lumayan ya karena aku sih kalau bikin horor lebih banyaknya bukan horor yang horor kayak kuntilanak kayak gitu bukan yang setan-setan urban legend. Lagu lebih ke slasher, horor-horornya horor gore sebenarnya kayak lebih ke bikin genre zombie gitu. Kalaupun pocongnya dijadiin zombie gitu kayak film aku yang baru tuh Detep gitu kayak gitu. Jadi emang aku tuh nganggapnya baru berapa ya kalau film horor yang aku anggap ya paling 6 sampai 5 sih sebenarnya. Cuman yang film panjang ini sih. Si Detep ini sih lumayan panjang sih filmnya. Kita bahas Detep ya. Jadi oke. Kang Yoda nih udah mau rilis satu genre horor lagi. Jadi kita bahas sinopsisnya apa, terus nanti muncul di mana. Nah aku penasaran nih dari 6 sampai beberapa postingan movie yang dirimu bikin, ada kisah lain gak sih yang kira-kira dari proses produksi tempatnya itu angker dan proses produksinya juga ngalamin kejadian aneh lah. Mungkin yang paling memorable yang tadi ya. Untuk di let's say 5 sampai 6 produksian horor itu walaupun bukan genre urban legend tuh ada gak sih yang ngalamin kejadian kayak gitu? Kalau horor sih karena aku kan seneng banget genre film yang vintage ya. Jadi gak jauh dengan rumah-rumah vintage, ornamen-ornamen yang vintage. Jadi kesulitannya aku nyari lokasinya sih kayak lokasinya emang bener-bener harus history banget gitu. Kayak ini rumah gedung tuh harus seperti apa gitu. Misalnya kayak rumah ini tuh harus ada sejarahnya. Mungkin ada salah satu tempat set yang emang bersejarah banget lah itu rumah gitu. Kompani Ulananya. Pernah sih kejadian waktu syuting, ini aku boleh ngomong atau enggak ya? Karena waktu itu aku dapat rumah di situ, rumah Belanda. Jadi kita ada syuting di situ rumah itu. Jadi rumah kebetulan adegannya tuh di kamar itu kan. Mungkin kalian udah tahu lah, ada yang tahu, ada yang belum. Jadi kita settingnya di rumah itu, di kamar itu lah. Jadi ternyata kamar itu tuh bekas ada beliaunya yang baru meninggal gitu dan gak pernah lagi dibuka pintunya. Kita pakai buat set syuting itu pintu.
belum pernah dipakai dan kalian pakai buat Nggak jadi rumah itu tuh ada yang meninggal di kamar Oke. itu gitu. Setelah meninggal kamar itu nggak pernah dipakai, ditutup lah. Tapi ornamennya masih ada, tempat riasnya, kasurnya masih ada semuanya. Karena waktu itu aku butuh banget syuting vintage banget gitu. Setnya harus di kamar yang adegan itu ada pocong ngeblur gitu. Boleh nggak pakai kamar ini? Oh iya boleh. Pas dibuka ya lumayan horor. Itu tuh pas pertama syuting tuh kita mulai curiganya tuh ada lemari tuh gerak sendiri gerak. oh lemari tua. Iya lemari tua Kan. tuh. Lucunya maksudnya lucunya tuh anak-anak tuh mungkin nggak terlalu horor banget sih, cuman ya semua pengalaman syuting film pasti pernah terjadi lah. Yang misalnya kita krunya banyak kan nih kayak gini nih. Tiba-tiba satu-satu keluar, tiba-tiba baru ternyata pas di luar tuh ngomongin, "Ini ada nih gerak ini." Kita baru pada ngehnya pas udah pada beres gitu. Apalagi yang paling mungkin lebih gak horor sih, tapi lebih ke historinya sih, histori rumah-rumah vintage-nya sih. Kayak misalnya waktu kita lagi syuting di satu ruangan, tempat bekas bangunan Belanda gitu, terus ada tali, itu tali apa ternyata bekas itu gitu. Orang yang dulu pernah ya kayak gitu, makanya itu yang bikin ternyata pokoknya masih aman-aman aja sih. Cuman yang paling parah-parah itu yang kemarin syuting DTP itu sih. Itu udah 3 kali kita parah banget. Jadi itu baru dikasih taunya pas setelah kita beres syuting itu gitu. Selama proses syuting didiemin aja. Enggak, kita diganggu sebenarnya, cuman ya cuek gitu. Oh, dan maksudnya dari sepanjang dirimu proses bikin Iya. film itu gangguan-gangguan itu ada tapi bodo amat. Bodo amat karena karena kan waktu film itu yang baru itu melibatkan 10 pocong kan. Pocongnya tuh yang jadi zombie gitu, jadi pocong-pocong mayat hidup gitu. Talent itu di make upin. Ya di make upin gitu, jadi emang konsentrasinya ya udah gitu. Karena emang dan yang video pertama tadi itu kita syuting ke set yang sama. Tanpa aku harus ngasih tau kru-kru yang baru, talent-talent yang baru di tempat yang lokasi yang sama. Dan di situ mulai kelihatan. Jadi katanya salah satu kru aku itu kan jadi ada adegan dapur tuh, dapur sama toilet kan sempat dicari tuh sama yang hilang-hilang itu. Aku sengajain set di situ, tapi aku nggak ngasih tahu ke kru tim yang baru kalau ada kejadian itu. Mungkin maaf ya teman-teman. Gitu. Jadi salah satu kru aku itu harus sembunyi di belakang toilet itu yang teman sempat nyari gitu. Karena kan kita setnya di dapur kan. Jadi yang kamar mandi ditutup kan pakai kain lah gitu-gitu. Itu katanya langsung sakit pulangnya salah satu kru aku karena ngelihat kaki setengah gitu. Semua ngelihat kaki katanya setengah. Posisi di plafon tuh. Iya katanya di plafon cuma setengah gitu kaki itu kata tim kru aku gitu kayak gitu. Langsung sakit. Dia sakit terus ada katanya nongol di kamar mandi gitu. Karena kan emang si kamar mandinya gelap kan. Terus emang kasih lampu kayak gini doang nih, cuma satu dikit gitu itu satu itu. Terus kejadian yang paling ngehe tuh selama syuting itu tuh jadi tim make up semua tim makan tuh pada di sana kan, syuting agak jauh gitu. Lighting sama kru sound tuh di belah situ tuh, di belakang belokan situ. Di depan tuh cuma ada aku sama satu orang kru nemenin aku lah buat mantau. Kebetulan aku juga ngambil gambar kan di OP-nya. Terus talent tuh jalan. Itu kan ya sama kayak gini lah, aku ngedengerin soundnya mereka kan gitu, otomatis fokus. Pas lagi dengerin sound gini, pas kamera rolling action, pas udah lagi jalan gitu, tiba-tiba ada yang ketawa. Aku kira itu cewek yang kru aku yang di belakang gitu, bercanda lah ketawa. Karena di kedengarannya di sound tuh kayak di belakang si cewek itu ketawa gitu. Teriak, "Woi jangan ketawa dong," kata aku Karena bilang. dipikir kru. Iya, maksudnya ini lagi adegannya tegang tuh lagi jalan terus tiba-tiba, "Woi jangan ketawa dong." Mungkin nanti aku kasih lihat footage-nya kali. Ada footage-nya, ada nanti aku kirimin. Suara ketawa jelas. Ada jelas-jelas. Oke. Nanti aku kirim. Pas udah lagi ketawa kayak gitu. Terus aku marah-marah kan kayak bilang, "Ini apaan sih? Ganggu banget ini, kita udah mau malam banget kalau enggak saya tuh jam 1 jam 2-an lah." Sebentar. Kenapa selama proses syuting dari dirimu kan gak pernah di jam 9, jam 8, kenapa harus jam 1, jam 3? Karena kalau biar film ambience horror tuh biar lebih dapat atau gimana? enggak, lebih gini sih. Kalau aku tuh punya treatment kayak sebenarnya kita syuting tuh standby dari sore sebenarnya. Karena kan banyak scene ya.
Kita giliran scene apalagi genrenya aku kan gore banget kan, yang harus berlumuran darah, yang slasher kayak gitulah. Kebetulan bagiannya semakin malam tuh bukan semakin yang ribet scene-nya, tapi makin yang simpel. Karena kan kita juga jaga stamina kru-krunya kan. Kita waktu itu jam 1 ke 2 lah, bagian talentnya cuma 1 orang lagi, yang lain udah pada pulang, talent duluan tuh udah pada pulang, talent kita tuh. Pas yang lagi jalan itu terdengar suara kan yang tadi aku bilang ya, wah ini aku marah-marah, kenapa sih ini. Terus kru aku manggil dari belakang, Pak nggak ada yang teriak deh, nggak ada yang ketawa dari tadi gitu. Ya jadi, terus aku bilang masa sih nggak ada yang teriak gitu. Terus aku minta dengerin lagi, ini bener ada loh suaranya. Oh iya ada. Tapi pas teman kru semua sama talent aku yang denger nggak ada suara sama sekali. Tapi di kamera tuh kedengeran. Mungkin mic-nya di talent kan gitu, jadi kedengeran itu. Dan pas lagi set up, pas adegan mau di tengah, tiba-tiba sama ngedengar suara juga di lantai 2 gitu. Kayak gitu bro gitu. Dan ternyata ngobrol sama penjaga sana, Pak emang di situ sering ada perempuan ketawa-ketawa katanya. Sering ada yang ganggu katanya. Kalau kata bahasa Sunda tuh uyuhan lah kamu gitu. Mau shoot di situ gitu. Sedangkan kita aja menghindari itu, kamu malah ke situ gitu. Kayak gitu sih maksudnya pengalaman yang baru-baru ini gitu. Dan ini yang kita balik lagi ini yang di Death Tape ya. Iya. Death Tape, oke. Pernah gak sih dari Kang Yoda nih, kan tadi selain ada talent yang sampai sakit dibawa ke rumah, ada gak sih cerita after kalian proses syuting gitu? Ada obrolan di grup atau japri, kru ngerasain hal-hal yang ambience itu tetap horor atau apapun itu gak sih? Pernah gak sih? Sebenarnya sih pasti ada ya. Atau dirimu pribadi lah ya, lagi ngedit atau dan sebagainya. Ya ada sih. Pernah sih waktu beberapa ya, kayak misalnya ada sih beberapa teman yang nge-WA, kemarin ada yang sakit gak ada kabar, kenapa ini aku ketempelan gitu-gitulah, biasalah namanya produksi film sih. Cuman yang paling ngehe itu waktu pas aku lagi editing aja sih, tiba-tiba muncul penampakan kayak gitu. Di film yang mana? Ada beberapa film yang kayak film waktu itu di Dago kalau misalnya di sungai ya, ada sungai-sungai gitu, kepalanya nggak ada badan, nggak ada kepalanya, cuman badannya doang. Itu ngambil shoot, ini apaan sih? Ya sampai sekarang aku nyari tuh file itu. Sumpah mungkin. Jadi kalau ngediting malah lebih ngerasain ambience ya. Justru yang itu salah satunya. Itu yang mau komentar pun yang dimasukin shotnya yang penampakan aman aja sih, yang kayak misalnya yang naik ke lantai atas terus ngelihat kameranya tiba-tiba, mungkin nanti diliatin cuplikannya gitu, ada cuplikannya. Jadi si kameramen aku tuh lagi lihat ke atas, tiba-tiba dia yang nongol, pas ke bawahin ke atas lagi nggak ada. Yang nongol apa? Kayak orbs tuyul anak kecil gitu, anak kecil. Nanti mungkin ada cuplikannya videonya. Oke. Sebenarnya sebagai movie maker horor nih. Iya. Kang Yoda ini sendiri apakah emang orangnya pemberani? Kalau dari banyak kejadian yang dirimu abaikan untuk yang penting gue proses syuting lancar, bodo amat tuh ganggu. Sebenarnya dirimu tuh orangnya pemberani atau? Berani-beraniin sih. Oh, oke. Karena apa ya? Diberani-beraniin. Karena jujur aku tuh seneng banget genre horor ya. Cuman horornya bukan horor yang urban legend. Aku tuh suka banget nonton film horor, tapi bukan horor yang modern, lebih ke horor-horor tahun 70-an, 80-an. Aku sampai nyari tahu horor pertama film Indonesia seperti apa, misalnya film Tengkorak ya. Terus aku pun yang bikin tergiur sama film horor tuh ada yang judulnya Dukun Lintah itu. Itu slashernya Indonesia gila sih. Satu kampung kena lintah jadi zombie gitu. Selain Pengabdi Setan ya yang versi dulunya. Terus tiba-tiba kalau luar negerinya ada Evil Dead, 13 Ghosts gitu. Aku lebih seneng genre-genre yang seperti itu sih, yang horor-horornya tuh horor aneh gitu. Makanya genre-genre aku sekarang tuh lebih kayak gitu sih, lebih vintage gitu horor gitu. Nah, dari beberapa tempat yang dirimu jadi proses syuting kayak Iya. kan mereka punya nilai historical yang tinggi banget. Iya. Dan biasanya kan ada pantangan dan lain sebagainya. Iya. Ada salah satu lokasi, nah kalau satu atau dua lokasi yang emang dirimu paksakan untuk tetap syuting walaupun ambience-nya udah gak enak. Iya. Dan ada kejadian gak? Oh iya ada itu yang baru-baru banget. Jadi itu syutingnya di hutan.
Itu Di hutan keramat gitu pokoknya di daerah Bandung Barat sebelah sana lah. Ada videonya tapi videonya jadi ceritanya udah dikasih tahu dari wanti-wanti sama penjaganya. Kalau pokoknya kita tuh ada ngeset nisan kan, ngeset kuburan, kita ngeset kuburan di situ. Di hutan itu kita ngeset kuburan karena kan di salah satu adegan itu ada kuburan tanpa nama gitu. Oke. Nah ya, cuman salahnya kru kalau nggak salah nggak tahu ya, nggak tahu dicoplok atau enggak gitu. Karena kan katanya kalau misalnya menjelang maghrib daerah situ harus cepet-cepet dicoplok kan si nisan itu, takut ada yang ngisi lah katanya gitulah gitu. Aku sih paksain, itu udah ditolak sama beberapa warga, jangan syuting ke situ katanya. Karena emang hutan itu dulu bekas hutan kebakaran lah, pokoknya hutan itu bekas kebakaran, terus kayak tempatnya emang rada-rada keramat lah kata orang di situ. Sebenarnya aku ditolak beberapa hari, udah disuruh boleh syuting sana tapi cuma 15 menit ya, nggak boleh gini. Tapi aku paksain lama di situ. Sampai akhirnya kejadian tuh, mungkin ada nggak sih frame-nya? Nanti kalau kasih lihat pocong. Jadi kita tuh adegannya pocong banyak gitu, mayat-mayat hidup lah baru bangkit lah pakai kain kafan gitu. Terus ada yang kayak ganjil 1 biji, terus sampai akhirnya yang satu pingsan. Yang di depan pingsan kayaknya. Ganjil. Iya bang. Jumlah mereka tuh berapa? Lebih 1 atau gimana? Lebih 1 doang sih, tapi jadi yang lain pada gerak, yang ini diem doang. Malah nongol yang beneran berarti. Iya tapi di belakang aja, di paling belakang. Tapi diem katanya, ini yang satu cut kata aku, ini yang satu kok nggak ini ya, nggak gerak ya, kok diem doang gitu. 1, 2, 3 action. Kalau treatment aku syutingnya kadang-kadang lightingnya minim gitu. Ya. Kadang yang terang banget, kalau ini aku kemarin ngambilnya minim. Itu sih yang kejadian yang paling deg-degan sih tuh ya. Sampai akhirnya salah satu kru kita pingsan. Yang jadi mayatnya, yang jadi mayat hidupnya pingsan. Tapi tetap ya untuk berkarya kayaknya mungkin itu adalah prosesnya. Ya itu challenge-nya lah. Iya. Serunya tuh di situ kalau genre horor tuh. Seru ya. Ya serunya di situ. Oke Kang Yoda, kita ngomongin keproduksian dirimu yang baru. Oke. Film Tape. Ya. Ya kan? Genrenya apa sih? Dan kenapa ide munculnya tuh dari mana? Oke. Sebenarnya ide Dead Tape tuh aku mulai di tahun 2022 kayaknya. Udah lama banget lah mungkin. Konsep ini juga aku pernah bahas sama Audi mungkin. Jadi emang aku tuh pengen banget bikin film gore slasher gitu. Aku tahu orang Indonesia tuh percaya banget sama urban legend lah. Indonesia tuh percaya banget sama yang hantu-hantu yang gitu. Cuman aku tuh kenapa bikin Dead Tape tuh karena aku research dulu sebenarnya, kayak ketakutan orang Indonesia tuh seperti apa sih? Oh, mereka tuh takut banget sama orang yang pakai kain kafan. Takut setan pocong lah sebenarnya. Cuman gimana aku bikin si pocong ini, kalau misalnya aku cuma sekedar pocong aja, ya udah banyak lah film-film horor yang genrenya pocong gitu. Tapi gimana kalau pocong ini jadiin mayat hidup, jadi zombie gitu. Jadi zombie gitulah. Jadi si mayat-mayat ini tuh dijadiin zombie. Akhirnya aku genrenya itu, jadi genrenya gore slasher sih si Dead Tape ini tuh gitu. Penasaran ya, ini mungkin bakal rilis nggak lama lagi ya? Kita masih produksi 1 hari lagi syuting. Oke, dan trailernya udah ada ya? Udah ada, bisa lihat nanti. Jadi kalau yang aku tangkap sih, si Dead Tape ini, si kasetnya itu yang bikin mayat-mayat itu bangkit. Iya, Betul iya, nggak iya. sih? Kenapa aku pengen ngambil konsep tape itu, karena sekarang tuh anak-anak gen sekarang tuh kan nggak ada yang tahu ya kaset tape tuh seperti apa ya. Sedangkan di zaman aku tuh kita mungkin ya menikmatin banget ya Betul. yang namanya musik apa. Jadi aku tuh pengen balikin lagi old school. Mungkin beberapa orang tuh sekarang gen sekarang nyari kaset tape ya. Makanya aku pengen hidupin lagi gitu. Misalnya kayak kaset tape tapi ada genre gore-nya, ada genre horornya, ada mayat hidup zombinya. Jadi kayak semuanya aku masukin di situ. Eksperimental sebenarnya sih. Iya. Semua film horor yang aku bikin tuh eksperimental sih. Bukan masalah laku dan tidak laku ya. Kalau buat aku tuh ya bikin horor tuh eksperimental lah gitu. Kepuasan tersendiri ya. Iya, atas ide sendiri. kayak gitu ya. Karena aku genre horornya bukan horor-horor yang nakutin, lebih Ya, ke bukan jump scare. ya bukan lebih ke gore-nya. Karena setiap aku bikin film harus bikin level lagi gitu. Apa sih chance-nya gitu. Minimal tempatnya yang minim, yang angkernya edan banget lah gitu. Ini penasaran sebenarnya sama Dead Tape, nanti pas rilis mungkin aku juga bakal tonton karena trailernya jujur aku udah tonton. Oh iya, thank you. Dan unik ya karena
karena kaset terkutuk mungkin ya. Iya, iya. Ya, jadi mayat-mayat itu bangkit. Tapi aku mau nanya terakhir, ada satu pengalaman gak sih dari sekian proses syuting yang kamu alami sampai sekarang ini yang paling gak terlupakan karena ambience horornya, karena begitu menakutkannya, atau sampai proses editingnya aja kamu gak mau lihat saking itu menyeramkan? Sebenarnya sih itu si mau komentar itu yang sampai sekarang melekat sih, karena kalau mau komentar itu kan dari beberapa komunitas udah ngirimin footage penampakan kan. Kayak ini penampakan si kuntilanak ada wajahnya setengah, ada yang nyengir gitu sambil gitu. Itu tuh kalau karena bukan proses syuting ya, udah mas syuting, kalau mungkin lihat beberapa video aku getar lah. Karena deg-degan kan. Aku ngeliat salah satu mau komentar dirimu yang ke goa, salah satu goa di Bandung. Iya. Yang ini cukup unik teman-teman, karena dia tuh datang malam-malam ke salah satu gua di Bandung, dan posisi gua itu dia datang ganjil, yang pantangannya tuh harus genap ke situ. Iya, iya. Nah, itu jadi salah satu yang juga memorable gak sih buat diri? Ya itu memorable, banyak banget momen di situ yang ada satu hal yang emang di luar nalar aja, banyak. Lebih ke ini sih, lebih ke kalau aku sih mendalaminya bukan horornya, tapi lebih kayak oh ternyata ada kelamnya. Karena kalau bersangkutan sama itu jangan mikirin tentang horornya aja, tapi di balik horor itu ada apa sih mungkin? Apa mungkin kenapa bisa si jin ini tuh jail ke kita tuh ada sebab akibatnya gitu. Banyaknya ini selama kita syuting itu tuh banyak ditegur sama makhluk itu sih, kayak jangan terlalu gini, jangan terlalu sompral. Dan kadang juga kayak di waktu aku ngambil gambar di sekolah pun ya, ada yang satu sekolah yang di Kerawang itu, kita tuh jadi belajar kayak oh jin tuh bisa muslihat banget ya, maksudnya kayak bisa menipu daya manusia aja gitu. Kayak misalnya kamu mau saya keluar menampakkan diri katanya, saya minta tumbal gini gitu. Itu juga jadi pembelajaran juga kayak oh kayak gini kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan penampakannya aja ya, kalau penampakan kan jujur itu hoki ya sebenarnya. Hoki. Ya hoki kan, karena kita ngambil filmnya gimana caranya dapat penampakan biar real gitu kan. Sejauh kalau sekarang kan udah banyak ya konten-konten yang wah ya buat dapetin itulah apapun ya bisa ada penampakan. Kalau dulu tuh kita tuh kepuasannya ya sebenarnya rada aneh. Kepuasannya tuh gimana caranya dapat frame yang bagus, dapat footage gitu. Minimal dapat gebrak ada suara gitu. Itu tuh menjadi wah ini gitu. Meskipun kita juga takut sih. Karena kalau misal pun mediumisasi banyak yang aku lihat komen-komen, ini buatan nih, pasti ini settingannya itulah gitu. Betul. Tapi kalau udah dilihatin sama penampakan gini gitu, ya kayak gitulah gitu. Udah tidak bisa terbantahkan. Mungkin yang paling aku garis bawahi yang paling takut ya proses editing sih, mau gimana pun. Jadi kayak editing tuh kayak misalnya ada suara yang ganggu kan aku harus ngeplay berapa kali kan. Wah ini suaranya bener gak atau ini cuma ngada-ngada, ini oh ternyata bener. Terus penampakan kan harus di zoom lagi sama aku, di kontrasnya diterangin ini bener atau enggak gitu. Belum footage yang dari temen nih ada, aku nemu ini. Itu sih yang bikin aku deg-degan. Karena sampai dibilangin sama salah satu kru aku sama tim yang mereka pun gitu kayak selama kamu ngedit ini, kamu tuh kayak diliatin gitu. Dan proses editing tuh kan ngejalanin sendiri ya? Iya, dan biasanya aku kalau ngedit malam udah paling bener tuh editor kalau malam tuh udah fokus banget lah. Udah enak suasananya hening gitu. Ya gitu terakhir sih. Kang Yoda mungkin bisa dipromoin untuk film terbarunya. Oke. Karena di Instagram dirimu sampai di follow Danila Riyadi karena salah satu film yang tampil festival. Coba dipromoin ini film terbarunya di Simedi. Oke, jadi aku ada rilis satu film. Ini film panjang sih sebenarnya. Judulnya Death Origin. Genrenya tentang gore slasher gitu, tentang mayat-mayat hidup yang bangkit gara-gara kaset kutukan gitu. Dan ada satu lagi judulnya Last the Meat. Last the Meat? Iya, Last the Meat. Jadi sebenarnya aku udah pernah bikin Last the Meat. Jadi Last the Meat ini tentang the meat tapi monster, mutan gitu loh pokoknya. Itu jadi aku pengen perpadukan setan, the meat sama monster. Jadi emang pop culture-nya biar gabung antara lokal dan luar negeri. Internasional gabung. Unik. Ya mungkin nanti. Aku pikir Last the Meat, Last DH. Ya the meat tuh jadi the meat terakhir lah. Oh the meat set. Jadi the meatnya udah diinvasi sama alien loh, udah lihat aja. Ya kayak gitu sih. Itu sih paling yang genre-genre gitu. Pokoknya aku tetap mumpung sekarang lagi mau aktif lagi di YouTube gitu. Jadi mungkin aku banyak beberapa ngeluarin treatment
bikin karya-karya juga ya bikin horor tuh seperti yang minim budget kayak gitulah. Dan mungkin nextnya juga kita bisa bikin film bareng Oke. genre horor ya. Sebenarnya saya juga penakut. Iya. Ayo. Oke, gimana Ogi? Ogi. Bisa rilis di mana nanti nih Dead Tape nih sama Last the Meat nih? Last the Meat mungkin kita ada di OTT. Kerja sama OTT luar. Kalau Last the Meat aku itu Last the Meat. Kalau Dead Tape itu aku belum bisa ngumumin gitu. Mungkin nanti segera diumumin aja nanti. Dead Tape Origin akan tayang di mana gitu. Oke. Mungkin kalau mau lihat media sosialnya langsung bisa follow Sekata Visual atau channelnya Pramayoda, bisa langsung lihat aja perkembangannya. YouTube juga di Pramayoda. Ya YouTube-nya itu. Oke. Kang Yoda, terima kasih banget udah Oke, thank datang you. di Feels. Oke. Ini menyenangkan sekali ngobrol sama dirimu. Semoga karya-karya dan konsisten tetap di horor dan mengangkat urban legends ya, Kun. Nggak di mix ya, pure murni urban legend yang diangkat. Mungkin Semoga ada yang suka. nanti bisa dibikin sedikit unik aja gitu ya, biar feelsnya dapet banget. Terima kasih sekali lagi udah datang. Thank you semuanya. Teman-teman, itu dia cerita dari Kang Yoda. Bisa pantengin terus di channelnya Pramayoda, Instagram ataupun YouTube-nya. Terima kasih sudah mendengarkan Feels. Kalau suka, subscribe channel kita dan like, share dan komen. Terima kasih. Gua Adit, pamit.